diperintahkan berkhitan? Tadi sudah saya baca tadi lagi. Di mana? Kan? Di mana? Paham, Mbak. Di mana? Masya Ini Allah. kan Tadi kita sudah saya sama-sama bacakan crossing. tadi Ini dalam kalau hadis riwayat. ini kita kayak ngeraba-raba. Pokoknya di sini mana di cross check nggak ada gitu. Nabi disunat Coba, dalam keadaan Mbak dihitan. buka saja Google hadis tentang perintah. Jangan sunat. kalau gitu saya yang nyari, bukan Anda yang nyari. Tadi kan saya sudah bacakan. Baca apa? Hadisnya tadi kan. Hadis berapa? Nomor berapa nih? Biar kita bacakan ya. Hadis riwayat apa? Bukhari berapa? Bukhari berapa? Bentar. Bukhari nomor? Ini kalau tadi yang Bukhari tadi itu tentang 5 fitrah kesucian. Kalau yang ini yang secara jelas perintahnya. Mana tuh? Campakkanlah darimu enggak, nomornya dulu ya. Nomornya berapa? Ini nanti dulu dicampak-campakan ini nih. Ini kitabnya Sahihul Jami'us Shaghir. Ini lagi kitab lain. Loh, katanya tadi hadis Bukhari. Gimana ini? Gimana sih dasar iman kalian ini sebenarnya kurang? Kitab-kitab siapa sih sebenarnya, Bang? Aku agak bingung nih ya. Nah, ya memang pasti Mbak akan bingung. Mbak pasti bingung. Iya, kalian ini kenapa sunat perintahnya nggak ada? Nabi kalian pun disekitan kayak kalian tadi harusnya 7 hari tapi nggak cocok. Terus jadi berapa? Ini yang mana yang jelas yang mana? Ini kagak. Sudah jelas kan perintahnya dari Nabi. Di mana? Yang pertama ternyata 7 hari. Di mana perintah 7 hari itu? Ini ngikutin siapa 7 hari? Katanya ngikutin teladan Nabi. Ternyata Nabinya dalam kandungan udah disunat. Terus yang mana ini? Ikutilah teladan Nabi, kenapa kagak ada yang Nabi kan memang beda. Nabi sudah qadarullah, sudah takdirnya dia diciptakan Anda begitu. Ngikutin Nabi nggak? Kan disuruh tadi ngikutin Nabi. Ini gimana kalau Nabinya disunat dalam perut? Ya kalian kenapa nggak disunat dalam perut nih? Yang mana yang diikutin sih? Bagaimana kami mau sunatnya kagak ada. Perintah sunatnya adalah ikuti Nabi. Pas mau diikuti Nabi, ternyata Nabinya di dalam perut disunat. Terus kalian ini dari mana ngikutin siapa? Iya. Beliau, Nabi yang menyuruh. Mana? Di mana dikatakan Nabi yang menyuruh. Beliau menyuruh disunat dalam perut? Itu saya baca al-qi anka sya'ral kufri waqtatin, itu dalilnya. Apa itu dalil apa? Artinya dengarkan artinya. Campakkanlah darimu syiar kekufuran dan berkhitanlah. Nah ini, dan berkhitanlah atau dan bersunatlah dalam kitab Sahihul Jami'us Shaghir nomor 1251. Itu ucapan Nabi SAW. Kepada? Beliau memerintahkan kami berkhitan dengan lisannya menyuruh. Lisannya nyuruh kalian berkhitan. Beliau ceritanya bertitah gitu, nah kayak raja bertitah, saya perintahkan kalian begini. Nah begitulah beliau bertitah juga, berkhitanlah kalian. Karena khitan itu bagian dari kesucian. Begitu dicatat oleh sahabatnya. Begini, dengarkan penjelasannya. Mbak bingung, kenapa nih hadis riwayat ini itu. Nabi waktu hidup di Mekah 1400 tahun lalu, beliau itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz itu. Diselingi dengan ucapan-ucapan beliau. Waktu itu beliau bilang, jangan dulu catat Al-Quran, takutnya perkataan-perkataanku nanti masuk juga dalam Al-Quran. Kalian hafalkan dulu baik-baik setiap ayat wahyu yang aku sampaikan. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang murid-murid Nabi ini mendengarkan mana Al-Quran, mana ucapan beliau. Nah, apa yang diucapkan beliau, apa yang dibuat beliau, itu menjadi contoh. Itu diingat oleh para sahabatnya. Contoh,
dalam hal kami sholat. Bagaimana cara sholat? Nah, Nanti sahabat dulu Nabi sholat melihat, bang, oh ini gerakannya sunat dulu. berdiri, Coba, oh coba. tangan begini, Nabi oh ngasih ucapannya contoh nggak begini. sunat? Bentar, saya nggak ngurusin sholat dulu. Iya, Ngasih contoh itu nggak Nabi contoh. ini sunat seperti apa? Ngasih contoh nggak ini Nabi ini sunat seperti apa? Perintahkanlah menyuruh. sunat kemana? Sunat mereka. Saya sudah Gimana bilang perintah tadi kan, sunat? beliau sudah Dipotongkah disunat. semuanya, gimana? Atau pakai apa gitu? Usia berapa? Apanya yang mau diinin? Ini dari mana ini? Dia sengaja tuh putar-putar tuh. Enggak sengaja putar-putar, emang Nah, nggak jelas sunat ini, perintahnya yang di mana. sunat ini Saya nggak putar-putar loh Bu. Ngapain saya muter-muter, kan saya nggak Islam. Tawaf. sudah Dalilnya nggak jelas, Ya, kitab sudah begitu. ini. Di Perin- Qur'annya sendiri nggak ada. Ini gimana nih? Saya mah nggak muter-muter, ini saya nggak di ngerti. Saya Qur'annya nggak kan ngundang. saya bilang tadi di Al-Qur'annya kan sudah jelas, saya bilang tadi dalilnya umum. Apa Dalilnya dalil umum. umumnya? Ati Iya, Allah dalilnya wa kan umum atiur gini kan. Rasul. Tadi kata Bapak, taatilah perintah Rasul. Taatilah Allah. Karena sama seperti menaati Allah. Perintah taatilah Rasul. Berarti Rasul Ya. ini apa yang dilakukan itu menjadi teladan bagi kalian ya toh? Betul nggak? Betul nggak? Ya, betul, tapi tidak Kalian semua. ngikutin Ada Nabi yang khusus ini. buat beliau. Nah, Nabi disunat dalam perut. Betul, tapi tidak semua. Ya, apa yang dilakukan beliau kalian ikuti. Karena ada yang khusus buat Nabi beliau. disunat dalam perut. Kenapa kalian nggak ngikutin? Sekarang saya tanya, Kenapa nggak ngikutin? Saya tanya. mana Katanya caranya kita sunat ikutin. dalam perut? Loh, tadi Anda sendiri yang bilang disunat dalam ini di ini. Iya, tapi dalam bagaimana kandungan. Terus jadi sunat di mana? bukan yang dalam Anda jelasin. kandungan, maksudnya beliau sudah lahir dalam keadaan berkhitan. Beliau lahir dalam keadaan berkhitan. Kalian lahir Gitu. semua dalam keadaan berkhitan nggak? Ditanya. Loh, kalau beliau harus diteladani, Ya, nggak ikut, loh, mungkin kenapa lah. kalian dalam keadaan lahir nggak ada yang disunat? Ada. Gimana? Begitu lahir disunat? Iya, itu Apa saya begitu bilang. lahir sudah tersunat? Beliau Siapa itu yang kan, nyunat? Pertanyaan beliau saya gini. Nabi Iya. ini disunat siapa? Begitu lahir langsung udah dalam keadaan disunat. Siapa yang nyunat beliau? Oke. Sekarang Mbak pasti bingung. Sekarang bunyi hadisnya begini, Mbak. Nabi Iya, siapa itu mantri yang nyunatkan? lahir sudah Nabi dalam ini, keadaan gitu tersunat. loh. Kalau Mbak artinya, kalau Mbak bingung siapa yang nyunat, bagaimana? Itulah mukjizat beliau, salah satu tanda kebesaran Allah untuk beliau sebagaimana Nabi. Sebagaimana begitu. Nabi? Itu mujizat. Sebagaimana Saya Nabi tanya, Isa. Waktu Nabi Isa lahir tanpa umur- ayah. Bagaimana? Saya tanya, Mbak. Waktu Nabi dilahirkan, emang Nabi udah beragama Islam, Pak? Ini lebih membagongkan lagi nanti, Pak. Kalau Ini Nabi aja diangkat jadi Nabi itu usia berapa? Teman-teman ada yang tahu? 40 ya kalau nggak salah. Ini kok begitu lahir udah mengadakan mujizat dia. ya, Jangan Nabi dari dalam perut gitu. Gimana? Loh, ini kan nggak sinkron gitu loh, Pak. Mbak. Ya. Mbak, dengar. Menurut Mbak, mukjizat itu kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Mujizat itu kehendak Tuhan. Mujizat itu yang melakukan Nabi. Berarti Mukjizat itu kehendak Muhammad- Tuhan, kita sepakat. ya berarti Muhammad begitu lahir sudah jadi Saya Nabi tanya. dong. Karena udah ada mujizat. Saya tanya, Ini logikanya gitu. Saya tanya. Muhammad jadi Nabi umur Nah, berapa? saya tanya beliau jadi Nabi dan Rasul diangkat ketika umur 40 tahun. Oke, kok udah Mbak bermujizat tahu nggak begitu lahir? definisi mukjizat apa? Kok udah bermujizat begitu Saya tanya lahir? Mbak, definisi mukjizat menurut Mbak apa? Mujizat itu adalah hal yang Saya dilakukan oleh tanya, Nabi. Mbak, Mujizat itu definisi mukjizat menurut Mbak apa?
Mujizat itu adalah kemahakuasaan Tuhan yang dilakukan melalui perantara nabi. Iya, betul. Ya terus Ya itu kan? berarti Muhammad Sekarang- sudah jadi nabi dong begitu Sekarang, lahir. sekarang, Ya kan logikanya gitu, Pak. Sekarang Kata saya tanya. Bapak, itu mujizat. Sekarang saya tanya. Berarti beliau Sekarang yang saya Anda tanya. katakan umur 40 tahun jadi nabi, ini sebenarnya dari lahir udah jadi nabi gitu. Gimana? Kacau. Saya tanya. Acak-acakan. sekarang gini. Bukan beliau Oh, yang mau mamanya yang membuat bermujizat. Siapa? Tapi Mamanya? maksud- Bukan. Yang mana? Yang udah Nah, jadi nabi dalam waktu itu. dalam definisi kami begini. Dia nggak bisa. Dalam definisi kami begini. Mukjizat itu adalah kehendak Allah, kuasa Allah. Dia menentukan sebagai suatu tanda dari Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Tanda itu diberikan Itu kepada siapa? mukjizat. Tanda itu diberikan Diberikan kepada siapa? Nabi. Nah, berarti Muhammad sudah jadi nabi Apa begitu itu? lahir. Nah, tanda itu sudah Diberikan diberikan kepada Nabi. kepada berarti Nabi Muhammad. Anda tadi bilang 40 tahun jadi nabi. Saya Ternyata tanya, begitu Mbak, udah Nabi jadi nabi. Isa lahir tanpa ayah. Ini nggak usah ke Isa. Saya tanya. Kalau gini Saya Pak, tanya. Ini ya, ini kan ini nggak sinkron jadinya. Katanya mujizat itu diberikan kepada Nabi, tanda itu diberikan kepada Nabi. Nabi Muhammad ternyata umur 40 tahun. Terus sunat dalam keadaan dilahirkan itu mujizat yang mana? Sebenarnya dia Nabi dari dalam kandungan kah? Atau umur 40 tahun kok udah ada tanda mujizat? Ini kan saya jadinya bingung. Torik aja 2 bulan udah naik haji. Gimana dong? Gimana nih Pak? Ini saya dari tadi mencoba merangkai nih. Umur 40 jadi nabi. Tanda-tanda mujizat diberikan kepada nabi. Tahu-tahu umur begitu lahir udah ada mujizat. Ini yang mana nih Pak? Saya bingung loh, serius Pak. Yang mana nih Pak? Ya, saya jelaskan dulu. Baik. Saya jelaskan dulu. Boleh saya menjelaskan? Yeah. Oke. Baik. Beliau Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan ya. Oke, itu adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat maksudnya di sini adalah tanda kebesaran Allah yang mana Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan yang kelak akan menjadi utusannya atau nabi atau rasul. Dimulailah dengan tanda, bukan hanya khitan tanda-tanda keistimewaan beliau, tapi sebelum beliau lahir itu ada tanda yang besar juga. Banyak tanda-tanda beliau sebelum lahir itu sudah akan menjadi istimewa. Itu mukjizat maksudnya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan bukan atas kehendak beliau. Bukan beliau yang membuat. Tapi Allah yang membuat supaya manusia itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri beliau yang masih baru dilahirkan. Sebagaimana Allah memberikan tanda kebesarannya atau mukjizat kepada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Itu adalah mukjizat. Itulah tanda kebesaran Allah. Begitu. Nah. Jadi, waktu Nabi Isa lahir, Mbak jangan nyalakan musik. Jadi waktu Nabi Isa lahir, itu mukjizat besar dari Allah, tanda kebesaran Allah bahwa manusia bisa lahir tanpa Dia tidak suhu.
gue turunin ya Pak Ayat nih, takut penonton gue 1,6 pada tertidur denger dongeng Anda ya. Oke, kita naikin yang lain ya, temen-temen ya. Saya tidak menemukan apapun dari tadi ya. Mohon maaf, saya sudah tidak lagi menggunakan kipas angin, saya menggunakannya AC. Jadi langsung segernya tuh seng gitu, nggak muter-muter lagi. Takutnya saya kalau beli kipas angin saya yang muter nanti ya. Oke. Tobat Mbak, baik. Kamu tidak suhu. Ampun suhu. Ya, oke. Tomat Mbak, baik. Ini gimana dong ini? Oh, kata musiknya gitu kan, dia tidak suhu. Iya, suhu saya udah mulai berapa derajat Celcius ya. Oke, kita naikin yang lain ya. Nice. Sangat nice sekali jawabannya ya. Baik. Musik mana? Musik enggak, kamu musrik. Wow, adab Oten. Oten tidak beradab. Baik. Bang, Oten itu bukan tidak beradab ya. Oten suka ngantuk Bang kalau dibacain dongeng Bang. Oh ya. Jadi Oten itu terbiasa dengan tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal konyol ya yang tidak pernah sinkron. Nabi umur 40 ternyata mujizatnya udah ada ketika lahir. Gimana? Nah, nggak usah neko-neko, mending pulang. Oke, kita naikkan mbak-mbak yang cucok meong ya, Mbak Mel. Oke. Jangan lupa tap-tap ya. Halo, Mbak Mel. Selamat malam. Halo. Ya, silakan Mbak Malam. Mel. Halo, Aduh, Mbak Mel. sinyalnya lagi. Sebentar Kak, sinyalnya Kak. Siap. Sambil nunggu sinyal ya. Apa nih? Wah. Oten nggak beradab. Beradab gimana tuh? Ajarin beradab dulu ya Otennya ya. Kalau Oten nggak beradab nggak apa-apa. Ajarin dong. Party. Sekarang kita punya dong. Kamu salah orang. Oke, untuk teman-teman di bawah yang komen-komen ya, aduh kocak gaming banget suara Om Windah nih ya. Kalau kalian ngajarin kita beradab, coba ajarin kita beradab ya. Kita minta dulu ajarin beradab. Ini adabnya gimana? An-Anfal ayat 12 ya.
beradabnya Unfollowed 12 nih gimana nih? Aku juga bingung nih. Kita nih memang Oten nih butuh diajar ya. Setiap Oten harus dihajar ya. Gimana nih? Kakak Mel tadi belum ya sinyalnya. Nanti Kak Mel kalau sinyalnya udah asik geboy ya, naik lagi aja Kak. Ya, lanjut yang beradab aja. Ya, saya sebenarnya udah beradab sekali dari tadi nungguin cerita yang nggak jelas ya kan. Beradab saya ternyata ada batasnya. Mohon maaf gitu ya. Apa nih? Saya suka kamu mantap. Abang mau ngajak saya mantap-mantap jangan dong. Bang. Oke, demi Alex sumpah iya demi Alex kalian harus ngeluarin koin-koin kalian dong. Demi Alex kalian harus mengeluarkan tap-tap kalian dong. Kalau nggak nanti kalian kangen 1 minggu gua kena banned ya kan. Mantrinya siapa? Aku pun nggak tahu mantrinya, Bang. Nanti lu tanya sendiri aja mantrinya siapa gitu ya kan. Kamu salah orang, kamu salah. Salah, kamu salah bini. Kamu salah salah. Kamu salah babu. Maaf. Salah bini apa salah babu? Yang mana nih? Kamu salah. Kamu salah kamu salah muter. Oke, kita tetap ya masih menjunjung tinggi nilai persaudaraan antar umat beragama ya. Kita masih menjunjung tinggi toleransi di sini ya. Silakan teman-teman ya kalau yang mau bertoleransi boleh. Saya dari tadi bertoleransi sekali loh ya kan mendengarkan tausiah yang tidak berdasar. Jadi ibarat sumur nggak tahu dasarnya di mana gitu. Saya juga bingung. Dasarnya di mana? Saya lagi nimba-nimba terus nggak ada dasarnya nih. Nyengir lagi dulu dong. Nyengir. Udah. Ada yang mau screenshot saya nyengir? Boleh. Udah ya, mantap ya nyengirannya ya. Gitu. Kayak kuda meringkik. Dasar batu lo, gue dikatain batu. Dia tidak suhu, gitu dong. Apa ini? Pisang Ambon? Hah? Pisang Ambon? Oke, kita naikkan pisang Ambon ya. Mas Bram? Halo Mas Bram. Halo. MR. Brambang abang. Brambang putih. Bukan gua katanya. Oke, bukan Mas Bram itu ya. Salah Tuhan. Kamu salah Tuhan. Kamu tidak suhu. BAB agak-agak. Ini gimana nih? 1 GB mau naik nih. Kuat nggak nih 1 GB nih? Pertamina anjas. Oke, selamat malam. Selamat malam 1 GB Pertamina. Ya, Silakan Bang, Islam atau Kristen Bang? saya ateis. Ateis? Apa itu ateis Bang? Makanan, minuman? Ya, percaya akan adanya Tuhan itu aja. Ateis percaya Tuhan, ateis nggak percaya Tuhan Bang. Maksudnya itu loh. Maksudnya saya menerima semua ajaran agama gitu.
ateis itu nggak ada yang percaya Tuhan. Saya Bang. menerima semua ajaran agama yang baik. Itu namanya sinkritisme. Kalau menerima udah. semua ajaran, bukan ateis. Anda Ya. salah pilih. Di KTP apa, Bang? Di KTP Islam, Protestan. KTP saya ada 3, saya tulis kadang Katolik, kadang Buddha, nggak mesti. Seenak saya ngomong. Nggak buat patokan buat saya. Oh, bolehkah orang Indonesia suka-suka di Indonesia? Yang penting saya tidak dukung. Soalnya kan tidak ada pidana. Kita nggak nerima orang yang nggak jelas ya, Bang ya. Gini ya, Bang ya. Ini orang yang di room saya ini orangnya jelas semua nih, Bang. Muka saya jelas ada gitu. Saya nggak pakai muka-muka nggak jelas gitu. Gitu, Abang agamanya pun nggak jelas. Kadang Katolik, kadang Buddha. Mana ada, Bang, begituan, Bang. Kecuali Anda orang dalam, Anda orang dukcapil gitu ya. Jadi suka-suka Anda KTP ada 3. Nih jangan-jangan KTP orang Anda kumpulin. Gue curiga Anda sebenarnya biawa ya. Ya, Abang tidak suhu, Bang. Kalau ateis itu namanya bukan semua agama disatuin, Bang. Percaya Tuhan kok ateis. Abang nggak suhu, Bang, nggak suhu. Tidak suhu ya. Ateis artinya percaya Tuhan, semua saya terima. Oke, halo Ca. C4 Turuk. Ah, Turuk. Mbak. Apa nih, Mbak? C4 Turuk. Apa, Mbak? Halo, Mbak. Halo. Mbak apa Mas? Apa nih, Mbak? Kok Mbak, halo. Tur. Astaga. Turuk. Turuk itu adalah tidur ya, teman-teman ya. Kalau bahasa Jawa turuk. Ma, aku mau turuk. Itu tidur. Loh. Jangan toksik ya. Kata-kata kalian ini toksik semua ya. Apa? Tema? Turuk ya. Aku turuk disik gitu ya. Turuk disit. Turuk. Iya, kalau aku agak medok kan nggak ada K jadi turuk gitu. Turuk. Turuk itu tidur, betul. Ya, ojo ngapusi ya, angel. Nganggo klambi se, ojo turuk se. Namanya Kocak Gaming. Nih kalau nama Kocak Gaming ini gue curiga nih. Bocil kematian itu semua. Salah orang, kamu salah turuk. Nggak usah neko-neko, mending turu ya kan. Turu nggak tuh. Oke. Ada lagi nama kesasar ya kan. Kesasar. Ini kesasar. Nama tolong yang baik-baik gitu ya. Turuk, menyala turukku. Tidur. Ini kok ada apa nih? Turuk vagina. Bukan, Cuk. Halo. Iya, halo, kesasar. Kesasar. Bejir nama lu. Kocak semua. Nyasar di mana, Bang? Nyasar di pinggir jalan. Nyasar di pinggir jahanam maksudnya? Astagfirullah. Gue baru dapat WA ya kan. Turuk artinya maaf. Serius.
cantik sekali Anda hari ini. Oke, maaf ya teman-teman yang punya turuk, saya nggak. maaf, saya kira turuk itu tidur, aku arek turuk gitu, kayak pernah tahu gitu. Oke, kesasar, ada yang mau ditanyakan? Udah, kita skip aja turuk-turukannya ya. Ada apa? Ada Islam Kristen bang, kok gua nggak konsen ya? Anda, Saya silakan. memang Kristen. Anda Kristen? Iya, betul. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bang kesasar, abang namanya jangan kesasar lagi. Kalau udah Kristen itu udah nggak nyasar karena udah dalam terang ya. Kecuali dalam gelap baru kesasar. Ini aja yang kesasar. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Cuman nanya aja, Kak. Kok pindah-pindah aja apanya ini? Nama akunnya ini. Ganti-ganti terus akunnya. Bang, namanya suhu itu ganti-ganti nama, bang. Oke. Ini tunggu. Ini ada yang dari tadi typing ya. Ainnya mulai terlihat. Ain itu apa sih? Ain apa sih? Ain. Ain itu apa? Ain itu apa sih? Ini ada yang dari tadi spam ya. Ain. Kelihatan ainnya. Ain itu apa ya? Kalau saya boleh tahu ain. Cahaya. Oh, ain itu cahaya. Oh, terima kasih. Kalau udah katakan cahaya saya sudah kelihatan. Penyakit Nabi. Hah? Penyakit Nabi. Yang bener dong. Ain penyakit Nabi. Apa sih ain itu penyakit apa? Ini ya, ini ada ya, Datuk Pujangga. Tuhan jadi manusia, itu Tuhan jadi-jadian. Tuhan jadi manusia karena dia mampu, bos. Anak Islam nyasar ain, ada. Gini bos, ya namanya bukan jadi-jadian. Anda aja nggak bisa jadi Nutrijel karena Anda nggak mampu, bos. Jadi kalau Tuhan jadi manusia itu justru menunjukkan mujizatnya. Orang sunat begitu lahir udah disunat aja tanda-tanda mujizat. Kalau Tuhan jadi manusia itu tanda-tanda mujizat. Ya, jadi kalau Tuhan jadi manusia itu mujizat, Bang. Ya, orang begitu lahir aja udah disunat itu mujizat. Upayakan kalau bermujizat itu agak sabaran dikit gitu ya. Tuhan Yesus saja ketika dia mengambil rupa manusia, dia nggak buru-buru bermujizat. Nunggu jadi nabi dulu ketika umur 30 tahun. Dia nggak pernah bermujizat, Bang, waktu lahir gitu. Emak, pengen es cendol. Nggak pernah, Bang. Salah orang, kamu salah orang. Ya gitu ya. Jadi budayakan sabar. Kalau belum diutus jadi nabi, jangan buru-buru bermujizat. Tuhan Yesus begitu lahir kan sama dari Bunda Maria kan, cendol, mau cendol. Nggak mungkin kayak gitu dia ngobrol. Ya selayaknya ya. Jadi nggak kagetan orang nanti. Ya. Nah, kalau lihat ya, misalnya ya. Tuhan Yesus begitu lahir langsung dalam keadaan sunat, Maria stres langsung, Tuhan, aku nggak jadi lah ngelahirin anak nih, serem kali, takut. Iya, langsung Bunda Maria, gile aja, gini amat nih gue. Ya, jadi disabar-sabarin. Jadi Tuhan Yesus saja sabar gitu. Kapan waktunya dia bermujizat? Mujizat pertamanya itu mengubah air jadi anggur ya. Bukan minta es cendol begitu lahir. Kalau sempat Tuhan Yesus itu mujizat pertamanya bisa ngomong dalam keadaan masih kecil. Dia pasti kagak pernah berak di celana, kagak pernah kencing di celana. Karena dia pasti ngobrol ya sama Bunda Maria. Bunda Maria,
sorry, kita mau pipis, kagak enak nih gua, ntar lu nyebokin gua mau pipis dulu ke toilet, pasti izin. Ini gitu ya, jadi mukjizat itu kira-kira dong. Jadi dipersiapkan dulu mental emaknya ya. Ini kalau emaknya begitu ngelahirin, dalam keadaan sunat, astaga Tuhan, ini anak beneran kagak cacat kan? Nanya ke mantri yang bersangkutan ya kan. Andai kata ya gue ngelahirin terus anak gue dalam kondisi disunat ya kan, gue kaget nanya dokter ini apa anak gue kelainan ini, kurang gizi apa kurang apa, kurang sodium kurang apa ya, kurang diajar kayaknya ya. Dia tidak suhu. Akibat melalak ke room orang, guru kita jadi suka nge-DJ. Daud. Begitu lahir udah tegang gimana? Wajar banget lu, udah lo, aduh. Mana jilbabnya Kak? Oke, bentar ya. Masalahnya gue tadi lagi nggak habis sembahyang ya, baru bangun tidur gue. Gue nggak pakai jilbab, bentar aja ya kan. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus aja begitu lahir kan, dia tidak dalam kondisi disunat. Kenapa? Bisa-bisa aja dong dia kan. Karena di situ dia belum ditunjuk sebagai kenabian, dia belum diurapi. Jadi ketika Yesus itu sudah diurapi, sudah dinyatakan oleh Sang Bapa, engkau inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, di situ Yesus tuh baru bermujizat gitu ya. Jadi jangan bermujizat sebelum waktunya gitu. Nah, jangan Yura, jangan nanti Maria kaget gitu, ya kan? Becir kata dia. Ini gimana nih? Hukumnya Abraham dikatakan di dalam Kejadian 17 umur 8 hari anak-anak itu harus kau sunat. Nanti Maria akan bingung gini, gimana Tuhan aku menyunatkannya, dia sudah dalam kondisi tersunat. Hukum Taurat Musa janjimu nggak jadi dong. Gimana dong? Iya kan, Maria juga nggak mau kagetan ya kan, begitu melahirkan, ayam, udah disunat cuy. Berarti Yesus ini begitu lahir tidak suhu ya, karena tidak langsung disunat ya. Apa nih? Naik kalian ada tontonan apa-apaan lu? Apaan lu? Oke, kita naikkan dulu ya. Oke, kita naikkan ya. Ini sepertinya minus ya ibu-ibunya. Halo, Arida Uli, selamat malam. Halo. Halo Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kak boleh nanya nggak? Boleh. Silakan. Thank you Bang Kuda. Kalau Kristen wajib disunat nggak? Kristen bukan wajib disunat, Kristen wajib dibaptis. Oh gitu. Iya. Jadi nggak wajib ya? Nggak wajib, tapi kalau kamu melakukannya, kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Itu kata Yesus. Jadi orang Kristen itu, apakah disunat ya? Untuk laki-laki, sunat itu tidak ya, sunat secara manusia ya mengerat kulit katan itu tidak menjadi suatu tolok ukur keselamatan. Karena Yesus itu adalah sang keselamatan. Tapi kalau orang Kristen mau disunatkan dengan alasan kebersihan, itu boleh. Bahkan itu lebih baik gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Nggak ada, cuman itu aja. Terima kasih ya Kak. Siap. Tapi sunat ini khusus untuk laki-laki ya Kak ya, karena di dalam Kejadian 17 anak laki-laki bukan anak perempuan. Kebetulan kakaknya perempuan, takutnya kakak minta disunat, kan kakak nggak punya ini kan, kulit katan kan, nggak punya penis ya kan.
Iya, thank you ya Kak Arida. Oke Kak, makasih. Salut. Sama shalom. Iya, jadi yang hanya punya sosis ya yang disunat nih, kalau nggak punya sosis disunat nantinya aduh. Ini khusus ya di dalam Kejadian 17 ayat 10, ini anak laki-laki bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan jadinya iya, kalau cendol itu nggak perlu disunat, yang perlu disunat itu sosis. Nah, ya kita harus plesetin ya karena TikTok ini agak sensi ya kan. Oke, kita cari. Wah, ini ada orang gila yang lama bersemi kembali. Kita lihat dulu kicauan sang burung ya. Sang burung. Ini ada Bravier ini. Bravier, halo, burung. Oke, halo, Bravier. Kenapa ini? Ya elah. Ini ada yang bilang ya, pantesan busuk. Apanya yang busuk saya? Yang busuk itu apa? Hati lu. Gini ya, lebih baik busuknya itu busuk apa ya saya bilang ya? Gitulah pokoknya lah. Oke. Mana nih? Kok gelap? Aku juga bingung. Kenapa nih gelap nih? Kenapa nih?